semoga dalam keadaan penuh dengan keimanan dan ingin mengharapkan hidupnya lewat jalur takwa. Maka teman-teman sekalian, ini yang penting yang kemudian kita harus sadari bahwa patutnya kita sebagai seorang hamba itu senantiasa terus bersyukur kepada Rabb kita. Maka kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya juga kayaknya cocok banget ya di sini. Karena teman-teman ada yang lebih cara menyampaikan atau mungkin masyarakat melebihi saya. Namun saya juga kaget ketika disampaikan sama Bang Muslimin suruh isi materi, saya bingung siapa. Dan kebetulan juga teman-teman seharusnya saya juga ada koordinasi dari musola TPP Informasi pertanyaan tadi itu juga disuruh di sana, tapi karena beliau yang keluar dari kesempatan acara pas hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita yang mampu umatnya ya senantiasa berjuang, berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah yang kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama, belajar bersama, ataupun memperoleh bersama. Pada kesempatan kali ini saya membawa buku yang berjudul Andai. Teman-teman sekalian, kita bisa bermuhasabah, berintrospeksi. Apakah kemudian ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat aman, ya, beriman, apakah kita terpanggil? Kan gitu. Kita terpanggil biasa dengan kalimat Allah memanggil, namun akankah kita tergerak? Maka kalau orang beriman, saya mengatakan memenuhi panggilan Allah, saya mengatakan apa pesan yang akan kami sampaikan. Maka selanjutnya ayatnya adalah kutiba alaikum asyam. Pesan yang disampaikan oleh Allah adalah ketetapan kepada kalian yang beriman untuk berpuasa. Nah, itu. Maka Allah tidak sampai di situ ayatnya. Allah teruskan, kenapa harus berpuasa? Kan salah gitu. Manusia kan suka bertanya, suka kepo gitu. Kayak Bani Israel ini ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, mananya sapi apa, bentuknya apa, bentuknya seperti itu manusia. Dan ini apa namanya? Yang kebanyakan manusia bersifat seperti itu. Nah, yang kemudian Allah sampaikan, kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina qablikum, seperti yang sudah ditetapkan di umat sebelum kamu. Lalu apa hadiah yang Allah berikan kepada kita? La'allakum tattaqun, yang agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita perhatikan teman-teman sekalian dari ayat ini, ya, yang seperti saya sampaikan bahwa ini bisa menjadi sebuah muhasabah hidup. Kalau kita hitung sama-sama kan kita sudah melewati beberapa Ramadan ini, ya, kita menjalankan puasa, kita menjalankan tarawih, ya, itu sudahkah terbentuk ketakwaan kita kepada Allah? Sudahkah tingkatkan takwa kita kepada Allah? Ya, sudahkah menemukan kenikmatan kebahagiaan dalam beribadah kepada Allah? Bulan yang membawakan bulan yang Allah jadikan mulia di dalamnya. Karena kalau kita perhatikan Al-Quran, teman-teman, Al-Quran itu diturunkan kepada malaikat Jibril. Ya, maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat karena Al-Quran. Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka Rasulullah menjadi sebagai para anbiya, ya, nabi yang terbaik. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia.
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Kemudian apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya diturunkan ini apa namanya Al-Quran ini malam itu, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kemudian manusia yang kemudian Allah sampaikan kepada mereka tentang Al-Quran, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkan. Maka kalau kita kaji, dan makanya ilmu Islam itu sangat luas, dan kita sekarang ini sedang kaji Al-Quran, mengkaji Islam. Maka jangan terus kemudian saya mengatakan saya sebagai manusia. Maka justru yang menjadi orang yang baik itu dia tawadhu, ya, rendah diri. Kemudian buku saya di sini tuliskan bahwa kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan bisa kita dapati di dalam banyak ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Namun secara umum keutamaan tersebut dapat kita bagi ke dalam tiga bagian. Maka ini akan kita bahas pada kesempatan saya kali ini. Yang pertama, ya, bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Pertama, bulan Ramadan adalah sebagai bulan yang penuh keberkahan. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Keberkahan adalah banyak kebaikan secara terus-menerus yang terdapat pada suatu perkara. Maka demikianlah bulan Ramadan ini ya merupakan bulan yang penuh keberkahan dan juga kebaikan di dalamnya. Maka kata para sahabat dahulu, ya para orang terdahulu, sangat menjaga waktu-waktu yang mereka miliki pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, ya, "Farja'a syahrul Ramadan syahrul Allah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan-bulan yang penuh keberkahan. Maka kalau sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang punya keimanan serta ketakwaan kepada Allah, ketika datang bulan Ramadan kita bukan namanya Ramadan. Paham saya? Artinya gini, ketika bulan Ramadan datang, kita ingin mendatangkan takwa, namun hanya di bulan Ramadan saja. Ini namanya Ramadan, bukan namanya Allah. Dan ini menjadi sebuah puasa bagi kita, di mana seharusnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi bulan Ramadan sebagai acuan dan mengembalikan keimanan yang pernah turun sebelumnya. Maka kita ketahui bersama bahwa iman seseorang hamba itu mesti naik turun karena adanya apa? Hawa nafsu. Maka kita bahas tentang keutamaan puasa. Tentang menahan nafsu, apa sih sebenarnya kalau janjikan kepada makna yang menahan hawa nafsunya, menahan laparnya, menahan syahwatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Umur maqalan wala tandur maqalan. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan, ya. Karena tadinya tujuan seperti apa engkau memperlakukan, seperti itulah engkau akan diperlakukan. Akhirnya walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi